Meluncur ke TKP. Siap, 86. Peristiwa pengeroyokan massa ini bermula dari adanya kejadian di mana dilaporkan kehilangan sebuah amplifier musola Al-Hidayah namanya di Desa Babelan. Dan ketika ada laporan kehilangan, maka orang ini kemudian dicurigai. Setelah itu dikejarlah orang yang diduga mengambil satu unit amplifier itu. Ketika diberhentikan, di mana ketika itu orang yang diduga melakukan pencurian ini menggunakan kendaraan, dan saat ditanya mengenai amplifier yang berada di tas gendong, itu dia tidak menjawab, lalu bahkan kemudian melarikan diri. Setelah itu dikejarlah oleh masyarakat. Dari situlah kemudian berawal terjadinya amuk massa terhadap orang yang diduga sebagai pelaku, dan di mana dalam hal ini juga dia sebagai sekaligus korban ya dari amuk massa itu. Korban meninggal dunia di tempat ya, karena menurut keterangan medis ada kurang lebih 80% ya luka bakar. Sementara aparat Polres Bekasi mengaku tak hanya mengejar pelaku pengeroyokan, tapi juga memburu penyebar video di media sosial karena dianggap telah menyebar ujaran kebencian. Setidaknya ada 3 akun medsos yang telah terindikasi. Kita sudah mengetahui identitas siapa penyebar dari informasi ini. Untuk itu saya mohon kepada yang bersangkutan menghentikan kegiatan-kegiatan seperti ini dan tolong untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu apabila hendak broadcasting hal-hal yang tertentu. Dan diharapkan para masyarakat yang lain tenang. Sejauh ini polisi mengaku telah memanggil 3 orang saksi, barang bukti berupa 3 unit alat pengeras suara telah diamankan. Ari Ridwan melaporkan untuk NET. Di sini saya sebagai pengurus Musola Al-Hidayah menerangkan tentang kejadian yang ramai di media massa pada saat ini, bahwasanya berita-berita yang menyebar pada saat ini kalau menurut saya setelah saya baca itu adalah berita-berita kebohongan semua. Ada kalimat yang mengatakan bahwasanya dia habis sholat diteriakin maling, itu tidak benar. Saya rasa sempat melerai massa juga. Saya sampai di situ, orang tersebut masih terngiang di ingatan saya. Orang tersebut langsung nyikap kaki saya, Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz. Sambil dia mengakui, mohon maaf Pak Ustadz, ya Allah Pak Ustadz tolong saya. Sambil kalimat itu kalimat masih terngiang di benak saya dan ingatan saya ketika saya melihat video sebegitu luar biasanya. Saya juga sangat tidak menyangka kalau kemudian kejadian ini sampai sebegitu. Subhanallah. Saya juga karena nggak tega melihatnya. Sifat anarkis manusia yang biadab kemudian sampai membakar, kemudian menyiram dengan bensin, saya sangat tidak setuju. Saya juga sampai sempat melarat, Pak ini bukan maling motor, ini cuma maling ampli. Saya minta tolong diamanin Pak, kasihan dia. Saya sampai seperti itu, karena saya cuma pakai celana aja, pakai sarung aja, kemudian banyak juga ada kalimat yang saya dengar, yang namanya maling tetap maling Bu. Saya juga nggak bisa, karena di situ udah kerumunan massa bukannya lagi puluhan, tapi ratusan. Ya udah, karena memang kelemahan saya, ya udah akhirnya saya juga takut nanti dia apa-apain juga, dan di situ juga ada. Saya nggak kenal itu ada bapak-bapak agak gemuk pakai peci haji, sempat nganu juga dulu dia main hakim sendiri katanya biar nanti urusanin polisi apa segala macam. Nah saya berpikir mudah-mudahan orang tersebut bisa mengamankan si pelaku ini yang orang tidak dikenal tadi. Nah habis itu saya langsung kembali lagi ke seberang tadi, daerah antara posisi kejadian ini yang dia sedang dipukulin dengan tempat motor saya dan motornya dia itu ampli. Nah itu saya lari ke sana, saya juga berpikir takut motor saya hilang. Saya tetap di situ, disitulah saya langsung telepon Bimaspol desa kita, karena saya hanya punya kontak Bimaspol. Saya telepon Bimaspol, saya bilang, Assalamualaikum Pak ini mohon maaf di sini, mohon maaf mengganggu, di sini ada kejadian maling ampli tapi udah ketangkep, ini udah kumpulin massa, kalau bisa tolong dikerahkan aparat untuk mengamankan. Ya mungkin kontak personnya juga ada. Dan
jam-jam saya telepon dia juga ada di sini HP saya belum hapus. Setelah itu ya bahasa beliau katanya udah ketua udah saya kontak polsek, nanti polsek akan meluncur. Dan saya sudah merasa tugas saya udah sampai situ. Saya sudah nggak bisa mengeluarkan masa yang jumlahnya bukan ratusan, bisa jadi ribuan. Orangnya baik Pak, ya sembahyangnya juga rajin, nggak pernah ini gitu. Ya di masa tetangga yang pun yang dekat juga nggak ada yang percaya Pak bahwa dia itu seperti itu gitu. Nggak ada yang nyangka Pak, semua nggak ada yang di sini nggak ada yang nyangka. Orang sama tetangga juga baik, kelakuannya nggak pernah ini anaknya. Ya istilahnya nggak kayak orang begaul gini-gini, enggak dia mah. Ya sehari-hari bikinin ini alat-alat sound di rumah banyak, udah yang jadi yang buat alat buat musik-musik itu, box itu box salon, kan dia ngirimnya ke toko gitu, box salonnya. Ya dengan kejadian seperti itu ya kaget saya juga orang pas begitu Kanit datang kemari saya juga nggak tahu gitu, nggak percaya gitu. Wah anak saya seperti itu, totonya udah ada di Yusuf, nggak tahu saya udah ada di Yusuf itu nggak tahu Pak. Iya dia emang benar sebagai imam sholat di sini di musola sini. Emang ya orangnya emang sama agamanya tekun. Ya nggak pernah inilah gitu orangnya nggak pernah gimana gitu. Ya, bisa bergaul orangnya sama ini. Gitu. Ya, sembahyangnya juga nggak pernah ketinggalan gitu kalau ada di rumah. Nah saya nggak dengarnya begitu kabar begitu kaget. Kagetnya nggak percaya aja sama sekali waktu pas dia ngeliat saya fotonya juga. Tahu-taunya ya istrinya kan kenal ngeliat bajunya sama tasnya itu sama celana dalamnya tuh kelihatan kan di ini ya, dikasih tahu di HP itu. Saya nggak, kalau istrinya kan kenal aku nggak, ya istrinya langsung shock itu lagi juga. Ya sedih Pak, sedih banget. Tapi ya gimana, emang udah takdirnya kali. Nggak tega, nggak tega. Ya walaupun kira-kira suami saya bersalah, tapi nggak harus kayak gitu juga. Kaget sih, saya suka ngedengarnya dari mulut ke mulut aja. Cuman saya mastiin, kata saya cuman mantunya Pak Pandi aja nih yang dagang begituan. Kata kita kan kedengarnya tukang ampli nih, yang tukang salon katanya disangka maling di sono, di Tambelang gitu. Pas saya kesini susurin, oh bener. Kata saya emang saya ngeliat di YouTube-nya, ngeliat saya tadi. Emang terlalu kejam sih itu. Walaupun seandainya faktanya emang nyata gitu, faktanya seandainya nggak begitu banget sih. Iya, sampai kan ada pihak berwajibnya, ada RT RW-nya apa dibawa dulu ke desa, tanya yang benar nggak kenyataannya dia emang maling itu apa ampli. Menurut saya yang sepengetahuan saya jadi RT bahwa nama tersebut tidak mempunyai kelakuan apa-apa gitu untuk di lingkungan sini, ya nggak ada lagunya macam-macam, dia sering bertetangga biasa-biasa aja. Memang kerjaan bikinin salon jual belinya atau bikin dandan, yaitu apa sebutnya ampli, kerjaan dia itu. Tiba ada ampli bekas dandanin dijual belikan gitu. Menurut saya yang saya kontrol setiap kalau ada waktu kontrol, dia lagi kerja apa bikin salon lah gitu, lubang salon gitu, benerin gitu. Itu yang menurut saya itu sebenarnya. Menurut saya kekayaan warga saya seperti itu ya. Cuman sayang sedikit pada waktu saya mau ikut, memang kondisi saya udah tua, nggak ikut gitu ya, rasa menyesal lah. Iya, dari atas kelakuan tersebut sebenarnya nggak ada apa-apa. Kok bisa terjadi begini sampai tega bener gitu ya? Pembakaran ini dibakar, digebugin, ya macam-macam lah. Saya juga untuk dilihat di HP nggak sanggup. Udah tua juga nggak sanggup. Kenapa? Sampai itu masih gitu aja saya. Masih juga lihat waktu kemarin makamin juga saya nggak bisa ngelongok karena nggak tega gitu ya, nggak sanggup gitu.
Memang betul, setahu saya dia orangnya tukang jual beli salon, ampi. Semalam alhamdulillah di musola ini setiap waktu dia sholat. Semalam dia ngasih mic segala di sini. Ngasih mic Pak ya? Iya betul. Mic atau salon Pak? Mic. Mic ya. Nah, bisa dilihat Pak kita ke dalam gitu. Boleh. Ya. Nggak percaya sih saya mah, yang namanya orang sehari-hari sama saya di sini sering ke musola, maghrib, sholat, isya, subuh. Nah, dia mah nggak pernah kemana-mana Pak di sini. Dia mah fokus sama kerjaan. Sini sayang. Orang kalau bikin ginian kita di sini yang mandorin. Iya. Bareng-bareng ibu-ibu. Bareng bertiga-tiga dia duduk di sini nih. Musiknya pada istrinya. Ya Allah. Kasihan. Ya, pokoknya minta diusut dah mereka pengennya keadilan Pak. Ya Allah, keadilan. Sakit Pak, nggak dibakar di orang nggak salah apa-apa ya. Apa saya lagi hamil? Apa anak kecil itu? Hamil Pak, udah 5 bulan Pak itu. Tega banget orang sudah disiksa bakar lagi. Emang nggak ada hukum apa? Kayak bakar binatang. Pengen nutut mah. Bagaimana keadaan? Nah, begini suara saya. Saya yang sore pagi di sini dia nggak percaya. Ya, saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Bahkan ketika kemarin saya klarifikasi ke Bimaspol, saya tanya, Pak, sudah diketahui belum orang mana? Kata Bimaspol, orang Cikarang ketua, namanya Muhammad Al-Jahra atau apa. Saya sampai dengan saya bacakan Al-Fatihah. Karena awalnya saya lihat video aja udah nggak tega. Saya kirimin Al-Fatihah buat dia. Itu aja Pak. Saya sebetulnya nggak tega ngeliatnya. Apalagi kalau ngeliat kondisi dia ternyata istrinya sedang hamil 7 bulan, ada anak yang masih sangat membutuhkan perhatian dia, dan memang dia adalah salah satu tulang punggung keluarganya. Saya juga nggak tahu kenapa kejadian ini kemudian menimpa dia. Ini adalah sebuah rahasia Allah yang kita tidak pernah tahu. Karena yang namanya kematian itu siapapun manusia pasti akan menjumpainya. Apapun persoalannya, ini adalah sebuah takdir yang Allah tentukan. Karena pada prinsipnya kita manusia hanya ya berupaya yang mungkin seperti itu. Ya yang jelas kalau buat saya sih, saya pengen dan minta kepada pihak polisian juga untuk kemudian mengusut siapa yang melakukan tindakan anarkisme itu. Artinya biar mereka itu benar-benar merasakan bagaimana kemudian kalau kemudian keluarganya digituin seperti itu. Saya demi Allah, saya sudah sangat mengikhlaskan. Awalnya pun ketika saya sudah ketemu, saya sudah ikhlas. Saya sudah nggak ketemu, saya sudah bahasa pesimis juga, yang namanya barang sudah hilang ya sudahlah. Apalagi Mang Haji saya memang sering kehilangan. Artinya sering kehilangan pun nggak pernah lapor. Di sini saya sebagai pengurus Mushola Al Hidayah sudah sangat mengikhlaskan tentang kejadian tersebut. Artinya apa yang telah dia lakukan, kalau bahasa memaafkan, saya sangat memaafkan dunia akhirat, itu aja. Untuk kelanjutannya bagaimana baiknya untuk anak ini, iya, dan yang bayi di dalam kandungan, kita kan mesti berpikir untuk kelanjutannya kak. Bagaimana bantuan kita kepada Siti Jubaida itu ya kak. Ntar kita koordinasi sama desa, begitu ya kak. Gimana baiknya itu Pak, menurut saya gitu ya. Muhammad Az-Zahra meninggalkan seorang istri yang kini berstatus janda, anak balita yang kini menjadi yatim, dan janin yatim yang masih berusia 6 bulan. Ayo bantu keluarga yatim almarhum Muhammad Az-Zahra melalui Infak Dakwah Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Peristiwa pembakaran terhadap seseorang yang diduga mencuri ampli musola sangat memprihatinkan kita. Di mana belum ada kepastian bahwa dia seorang pencuri,
kemudian masa menghakiminya, menyiksanya tanpa belas kasihan, sampai membakarnya hidup-hidup. Perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat kejam. Tidak mungkin perbuatan ini bisa diterima oleh jiwa manusia. Di dalam Islam, membunuh seorang muslim adalah dosa besar yang diancam dengan neraka jahanam. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Artinya, ya, balasan yang pantas bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, jika Allah ingin menyiksanya, adalah dengan siksa jahanam. Dan ini adalah ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Nabi SAW menyampaikan bahwa membunuh seorang mukmin termasuk dari dosa besar yang paling besar. Akbarul kabair asyirku billah wa qatlu nafsim muslimah bighairi haqqin. Di antara dosa besar yang paling besar adalah membunuh seorang muslim, ya, tanpa sebab yang dibenarkan. Ya, yakni ini setelah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat Abu Dawud ada 5 dosa yang tidak ada kafarat baginya. Yang pertama adalah syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membunuh seorang muslim tanpa jalan yang benar. Ya. Dan pengarang Aunul Ma'bud menyebutkan, ya, tidak ada kafarat bagi orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Dan cara taubatnya adalah dengan ia menyerahkan diri untuk diqisas. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini dosa membunuh. Ya, ditambah lagi perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat kita. Ya, membakar orang hidup-hidup sampai meninggal dunia, ini jauh lebih kejam lagi. Ya. Di dalam peperangan, ikhwan fillah rahimakumullah, ya, tidak boleh seorang muslim membunuh musuh yang jelas-jelas kafir dengan dibakar. Karena Nabi SAW menyampaikan la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Rabb yang menciptakan api itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tindakan masyarakat, ya, yang mengkeroyok kemudian sampai menghabisi seorang muslim, ya, dengan cara dibakar hidup-hidup, ini perbuatan keji yang tidak bisa diterima oleh nilai kemanusiaan. Dosanya sangat besar. Ya. Maka bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam pengeroyokan itu, hendaknya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepadanya, dan berkewajiban untuk memperhatikan keluarganya, bertanggung jawab di hadapan hukum terhadap kejahatan yang dilakukannya. Jika tidak, khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan murkanya, akan menurunkan siksanya kepada satu masyarakat yang ternyata melakukan tindakan keji, tindakan tidak beradab, dan perbuatan jahat kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan ini bukti bahwa moralitas daripada masyarakat kita sudah rusak. Perbuatan tersebut tidak mungkin dilakukan oleh orang yang masih memiliki sifat rahmah dalam hati. Hilangnya sifat rahmah dalam diri ini akan mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan rahmah dari orang tersebut. Ya. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Ya. Dan al jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amal. Siapa yang berbuat jahat kepada orang berlaku bengis, maka balasan serupa pasti akan Allah datangkan dengan cara yang dikehendakinya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ini satu realitas yang sangat membuat sedih hati kita. Bagaimana masyarakat sudah rusak moralnya, ya, tidak ada nilai-nilai rahmah dalam diri mereka, sampai kemudian tega melakukan tindakan yang sangat biadab, tindakan yang sangat keji, tindakan yang sangat kejam seperti itu. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, tentu keluarga korban yang dalam satu pemberitaan,
sedang hamil 7 bulan, bahkan masih memiliki anak kecil. Ini kesedihannya sangat luar biasa. Ya. Ketika didatangi, maka terlihat pandangan yang kosong, kesedihan yang menyelimuti diri. Ya. Maka kewajiban kita sebagai saudara seiman agar ikut memperhatikan nasib mereka. Ya. Apapun kondisi yang dialami dari orang tuanya yang sudah diperlakukan semena-mena itu, entah karena memang benar dia mencuri, apalagi kalau sampai tidak, dan belum ada bukti yang jelas bahwa dia benar-benar melakukan tindak pencurian. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, mari kita buka diri kita, kita tunjukkan sifat rahmah kita kepada saudara kita yang sedang mengalami musibah, yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami kesedihan. Kita datangkan secerta harapan, kita datangkan kebahagiaan-kebahagiaan padanya, kita tunjukkan sifat rahmah kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab itu merahmati kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.